Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmatullah, sidang jamaah sholat subuh Masjid Al-Lafali Karawakal Purwokerto yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya merasa bersyukur, bahagia. Kenapa? Karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita untuk hadir ke rumahnya, menjadi tetamunya. Pagi-pagi sudah berkunjung ke rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Masya Allah. Kemudian Allah juga telah memberikan jamuan kepada kita. Jamuan pertama begitu masuk ke pintu, Allahumma gfirli waftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, ampunilah aku, bukalah pintu rahmatmu. Jamuan pertama Allah sudah ampuni. Sepanjang perjalanan kita ke masjid, begitu masuk pintu masjid Allah ampuni. Kemudian Allah cucurkan rahmatnya. Masya Allah. Kita sangat bahagia ya di masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat tetesan air mata beliau yang penuh dengan kasih sayang kepada kita, tiap hari, tiap malam mendoakan kita, ya, agar kita yang hidup di akhir zaman itu adalah selamat. Bahkan selama kita masih di rumah Allah ini, para malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka, berikan rahmat kepada mereka. Kita sendiri sudah minta ampun, malaikat mendoakan kita minta ampun dan doa untuk mendapatkan rahmat. Sedangkan rahmat Allah itu warahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, dengan ini maka insya Allah kita merasa tenang dan merasa sangat-sangat bersyukur kepada. Hadirin rahimani rahmatullah, pada pagi hari ini kita ingin melanjutkan pembahasan kita tentang perjuangan. Perjuangan melawan musuh. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam suratul Baqarah ya, ayat berapa? Juz 2 ada ya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita akan prinsip yang sangat penting dalam suatu perjuangan.
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Ya. Ini prinsip yang sangat penting. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak ya kaum yang sedikit jumlahnya dapat mengalahkan kaum yang banyak jumlahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membersamai orang-orang yang sabar. Seringkali kita berkecamuk dalam pikiran kita, orang mukmin jumlahnya sedikit, dipites pada habis. Hadirin rahimani rahimakumullah, terutama ya peristiwa yang terjadi di perang Uhud. Pada saat itu jumlah kita orang mukmin cuma 313 ya. Sementara jumlah orang kafir itu pada saat itu sangat banyak dengan pasukan yang komplit senjatanya gitu ya. Zaman dulu pasukan berkuda dengan pedang yang disandangnya gitu kan, gagah berani dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan ya orang mukmin. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu prinsip yang penting bahwa menang kalah dalam satu peperangan itu ya, itu tidak pernah lepas dari keterlibatan Allah. Yang kedua, karena kekuatan orang mukmin pada saat itu memang sangat dahsyat. Asalkan satu ya, ada kesabaran. Ini prinsip dalam satu perjuangan ya, itu adalah sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita dalam prinsip kesabaran ini ya, kekuatan orang mukmin 20 kali lipat 10 kali ya, 10 kali lipat kekuatan orang kafir. Itu ya, asal sabar. Kata Allah pada saat itu kepada Nabi, ya ayuhan Nabi haridil mu'minina alal kita. Wahai Nabi, kobarkan semangat peperangan untuk orang mukmin. Karena jumlahnya sedikit ya. Kalau nggak modal semangat, udah habis gitu kan. Jadi perintah untuk semangat berkobar menghadapi musuh, yaitu tentu pada saat itu di Darul Harb ya, kondisi peperangan orang Islam ya yang sedang dimusuhi, diserang oleh orang-orang kafir. Karena memang zaman ini akan terulang. Orang mukmin itu kan orang tawadu ya. Itu biasanya kalau di dalam Quran itu sudah jelas orang mukmin tidak mungkin dan tidak boleh, tidak dibenarkan menyerang duluan orang-orang kafir itu ya. Tapi kalau kita diserang jangan mundur kan gitu ya, lawan kan gitu. Maka di situ sedikitnya orang-orang mukmin pada saat itu menyebabkan beberapa gelintir orang itu pada gentar gitu ya. Aduh, mereka jumlahnya banyak, kita nggak imbang kan gitu. Kebanyakan orang perhitungan itu adalah perhitungan fisik ya, nggak imbang, kita kalah. Jadi kalau perhitungan kalah menang berdasarkan jumlah, kita berarti mengikuti cara berpikir mereka. Tapi orang mukmin perhitungan kalah menang adalah keterlibatan Allah. Allah membantu gak? Nah itu ya. Maka yang penting kita ikuti semangat ya.
semangat yang kedua juga harus diatur di dalam satu aturan ya. Aturan artinya mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, itu artinya aturan, terorganisir. Maka kalau orang Islam itu, orang mukmin itu kompak, bersatu, terorganisir, itu menjadi kuat ya. Karena al-haqqu bila nidom, kata alim, al-haqqu bila nidom yuhlibuhul batil bin nidom ya. Kebenaran tapi tidak terorganisir dengan bagus, tidak disatukan ya, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Artinya bahwa kekompakan, kesatuan, keteraturan itu menjadi sangat penting di samping pertolongan Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk orang mukmin untuk memiliki soft yang kuat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai ya orang-orang mukmin yang mereka berperang dengan membentuk shaf ya, barisan yang sangat kokoh dan kuat. Termasuk shaf salat ketika namanya lurus rapat gitu ya, itu tidak mudah diserang oleh setan ya kan? Kalau shaf kita gak rapat lurus, kita walaupun sholat tapi nanti sholat kita akan diserang ya oleh musuh, oleh setan yang senantiasa mengingatkan pikiran-pikiran kita agar tidak ingat kepada Allah walaupun kita saat sholat ya. Kita bisa lupa ya, tidak ingat kepada Allah padahal kita sedang sholat. Begitu juga kita dalam peperangan. Maka kekuatan orang mukmin ini dijelaskan, wa iyyakum minkum 'ishruna yaghlibuna mi'atain. Jika kalian jumlahnya 20 bisa mengalahkan 200 ya. Itu kalau di dalam matematika itu sebuah titik koordinat dengan X20 Y-nya 200 ya. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk titik koordinat X, Y 20,200 ya. Kemudian dijelaskan lagi pada ayat berikutnya, iyyakum mi'atun yaghlibuna alfam minal ladzina kafaru. Jika kalian jumlahnya 200, jika kalian jumlahnya 100, iyyakum minkum mi'atun. Jika kalian jumlahnya 100, yaghlibuna alfam minal ladzina kafaru, maka kalian akan dapat melawan, mengalahkan 1000 orang kafir. Ya, dari kami annahu qaumul la yafqahun. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka orang kafir itu tidak paham, tidak paham akan kekuatan Allah. Kalau orang kafir kan semata-mata mengandalkan fisik, ya kan? Perhitungan fisik, mereka mengandalkan fisik. Tetapi orang mukmin di samping kobarkan semangatnya juga mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini titik yang kedua adalah 100,1000. Jadi mi'atun itu jodohnya alfan ya, 100,1000 ya. Jika kedua titik ini ya dihubungkan ya, kita belajar persamaan garis lurus ya. Kalau anak-anak sekolah ini di SMP dipelajari persamaan garis lurus itu, maka persamaan garis lurus itu dapat kita buat melalui dua titik ya.
dari titik X1, Y1 ke titik X2, Y2. Rumusnya Y min Y1 ya per Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1 dibagi Y X min X2 min X1 X min X1 per X2 min X1. Ya, itu rumus persamaan garis lurus. Kalau dimasukkan titik itu ya, dimasukkan ke dalam rumus itu, maka akan ketemu persamaan garis lurus Y sama dengan 10X ya. Jadi Y min Y1 berarti Y min Y1 nya tadi kan 20 ya, per Y2 min Y1 berarti per tadi berapa 1000 min 20 ya, sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini tadi adalah 100 min 20 ya, X min 20 per X2 nya yaitu 100 min 20. Maka ketemunya Y sama dengan 10X. Nah, persamaan Y sama dengan 10X itu adalah menunjukkan bahwa satu orang mukmin lawannya 10 orang kafir gitu ya. Artinya apa? Kekuatan orang mukmin yang bersabar itu bisa mengalahkan 10 orang kafir gitu ya. Itu luar biasa. Syaratnya adalah sabar. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara eksplisit yang menunjukkan bagaimana cara Allah membalas kebaikan orang mukmin. Dalam juz 6 itu ya, yang sudah juz 6 sama ya, itu disebutkan di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan barang siapa yang datang ya, barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Ya, barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, baginya 10 kali ganda. Jadi kekuatan orang mukmin adalah satu orang mukmin yang bersabar, dia bisa mengalahkan 10 orang kafir, gitu ya. Begitu juga satu kebajikan seorang mukmin, dia akan memiliki 10 kekuatan ya. Allah akan berikan 10 kali lipat kan gitu. Dan ini juga berlaku pada umur daripada umat Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam keadaan berpikir ya, umatku kecil-kecil, umatku pendek-pendek umurnya, umatku lemah-lemah amalnya. Ini bagaimana mungkin umatku akan selamat? Bagaimana umatku menghadapi mereka? Itu ya. Ini pernah dirasakan oleh umat-umat Nabi terdahulu. Terutama umatnya Nabi Musa. Nabi Musa pernah mengalami permasalahan yang sangat serius gitu ya. Karena beda dengan umat Nabi Muhammad ya. Umat Nabi Muhammad walaupun kecil-kecil ya, tetapi Allah sudah menjamin tadi ya kekuatannya. Walaupun kecil-kecil cabai rawit, asalkan ada kesabaran gitu ya. Jadi kesabaran adalah menjadi kekuatan utama seorang mukmin ya. Apabila kita tengok kembali umat Nabi Musa, qalu ya Musa ya, inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa ya, ketika Nabi Musa itu perintah kepada umatnya untuk masuk ya ke satu daerah ya, menghadapi musuh,
Mereka itu takut menghadapi musuh. Ini umatnya Nabi Musa ya. Mereka takut dan mengatakan, wahai Musa, aku tidak akan masuk ke situ selamanya sebelum orang-orang Jabarin itu pergi. Ya. Mereka takut. Ya. Bahkan ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk bertempur, ya, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidu. Disuruh bertempur oleh Nabi Musa menghadapi musuh. Jawaban mereka, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Hendaklah kamu saja Musa sama Tuhan Musa yang menghadapi, kami duduk inna hauna, itu kami duduk saja di sini nunggu hasilnya. Jadi umatnya Nabi Musa itu walaupun secara fisik tubuhnya kuat, ya, mereka disuruh untuk menghadapi musuh kaum Jabarin, perang menghadapi mereka gitu ya. Mereka waktu jawabannya nyelkiti sekali, ya. Sudahlah kamu ilham anta, warabu, kamu dan Tuhanmu saja yang menghadapi. Musa kan apakah berani? Itu kan nyelkiti banget jawabannya kan. Tapi orang-orang mukmin itu tidak, ya. Orang mukmin itu adalah samina wa ata'na, ya. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW kenapa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memiliki kaum mukminin, ya, orang-orang yang setia, ya, untuk senantiasa mendampingi Rasulullah dalam keadaan apapun. Hadirin rahimani rahimakumullah, jadi kekuatan kita menghadapi serangan musuh itu perlu ada kekompakan, perlu ada kita itu semangat, ya. Kita perlu gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menolong, ya, yang tampak dalam diri kita sedikit, ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Ini yang tampak sekali ini pada perang Badar itu. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kekuatan para malaikat untuk apa? Membantu mereka. Nampaknya, ya, mereka melemparkan sesuatu, ya, tetapi Allah yang melempar. Ya, mereka melempar kerikil, ya, jadi bom. Ini seringkali terjadi, ya, pada peperangan kaum mukminin, ya, karena Allah berkata romaita walakin Allah harama, ya. Sesungguhnya ketika mereka melempar, bukan mereka melempar, walakin Allah harama, tapi Allah sendiri yang melempar. Artinya ketika kita mendengar cerita orang mukmin melempar kerikil jadi bom, itu hakikatnya ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita penting, ya, seorang mukmin itu menggantungkan akal pikirannya, hatinya kepada Allah, tapi dengan memperkokoh semangat secara fisik kita tidak usah takut, ya, gitu ya. Saya kira itu pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa orang mukmin harus percaya diri, ya, harus dengan semangat, ya. Karena apa? Jika kalian orang mukmin, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa takut, merasa khawatir, ya, karena sesungguhnya orang mukmin itu adalah yang orang mukmin itu orang tinggi di sisi Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan begitu, apabila kita punya semangat juang yang tinggi, maka insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Baik para
setan dari setan, setan dari jin maupun setan dari manusia, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.